Pernah lihat soal matematika yang kelihatannya mustahil? Nah, hari ini kita punya satu yang seperti itu. Soal ini dari kompetisi dan isinya tentang bilangan prima. Kelihatannya sih serem banget, tapi ternyata ada jalan pintas yang super elegan di baliknya. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini dia soalnya. Coba perhatikan baik-baik. Ada 6 bilangan prima, semuanya harus kurang dari 160, dan keenamnya ini membentuk barisan aritmatika. Artinya selisihnya sama terus. Tugas kita? Cari keenam bilangan itu, terus jumlahkan semuanya. Spontan pasti kepikiran, wah ini harus coba-coba satu-satu ya, bisa pusing. Tapi tenang, ada cara yang jauh lebih cerdas. Oke, langkah pertama kalau ketemu soal kayak gini adalah jangan panik. Kita bedah dulu pelan-pelan. Kita punya beberapa aturan main di sini. Pertama, ada 6 angka. Kedua, semuanya harus bilangan prima. Ketiga, nilainya di bawah 160. Dan keempat, selisihnya konstan. Nah, setiap aturan ini adalah petunjuk. Ini kunci kita buat mulai. Kalau kita tulis dalam bahasa matematika, barisan ini bisa kita modelkan. Angka pertamanya kita sebut aja A, dan selisihnya kita sebut B. Jadi barisannya jadi A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya sampai suku ke-6. Jelas ya, B ini nggak boleh 0 atau 1, karena angkanya harus beda-beda. Nah, ini dia nih, teka-teki yang sebenarnya baru dimulai. Gimana caranya kita nemuin si A dan si B ini? Nah, dalam memecahkan misteri kayak gini, salah satu senjata paling ampuh itu adalah eliminasi. Jadi, daripada pusing nyari mana yang benar, kadang lebih gampang kita cari dulu mana yang pasti salah. Dan kebetulan ada satu kandidat yang bisa langsung kita coret dari daftar tersangka. Coba kita pikirin, si A ini, angka pertama kita, kan harus bilangan prima. Bisa 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Banyak banget. Apa kita harus coba semuanya satu-satu? Wah, bisa sampai besok nggak kelar. Jawabannya tentu saja tidak. Kuncinya ada di sifat unik salah satu bilangan prima terkecil. Oke, ini dia kesimpulan pertama kita, dan ini penting banget. Suku pertama, si A itu, nggak mungkin angka 2. Titik. Kenapa ya? Padahal kan 2 itu bilangan prima juga, malah satu-satunya yang genap. Logikanya sebenarnya sederhana banget. Coba kita berandai-andai. Kalau A sama dengan 2, berarti kan A itu genap. Nah, supaya suku kedua, A tambah B, bisa jadi prima, B-nya harus ganjil. Kenapa? Biar hasilnya ganjil. Sampai sini aman. Tapi, coba lihat suku ketiga, A tambah 2B. A itu genap, 2B itu juga pasti genap. Genap ditambah genap, hasilnya pasti genap. Nah, satu-satunya bilangan prima yang genap itu kan cuma angka 2. Sementara suku ketiga ini nilainya pasti lebih besar dari 2. Jadi suku ketiga ini pasti bukan prima. Gagal kan? Makanya, kita bisa dengan yakin coret angka 2 dari daftar kemungkinan A. Sip. Satu kemungkinan udah kita eliminasi. A nggak mungkin 2. Tapi, masih ada 3, 5, 7, 11. Wah, masih banyak banget. Kalau kita coba-coba terus, ini namanya kerja Rodi, bukan kerja cerdas. Nah, disinilah kita harus pakai kacamata detektif lagi, pasti ada petunjuk lain yang tersembunyi di dalam soalnya. Dan tahu nggak, di soal-soal kompetisi kayak gini, petunjuk terbesarnya itu seringkali justru sesuatu yang kita anggap sepele, sesuatu yang kelihatannya cuma batasan biasa. Yap, petunjuk terbesarnya ada di batasan angkanya. 160. Ingat kan, soalnya bilang semua angkanya harus di bawah 160. Angka ini bukan asal pilih loh, justru angka inilah yang bakal ngebongkar rahasia si B, alias selisih barisan kita. Oke, sekarang kita akan melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya agak aneh. Apa hubungannya akar kuadrat dari 160 dengan semua ini? Nah, dalam dunia teori bilangan, ini trik yang umum banget. Akar kuadrat dari sebuah batas atas itu kayak semacam filter. Kenapa? Karena setiap bilangan bukan prima, pasti punya faktor prima yang lebih kecil dari akar kuadratnya. Ini penting banget dan kita akan lihat kenapa. Oke, akar dari 160 itu kira-kira 12,6. Ingat ya, ini bukan jawabannya. Ini cuma angka ajaib yang akan jadi saringan super canggih buat kita. Nah sekarang coba kita daftar semua bilangan prima yang ada di bawah 12,6 itu. Ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Geng bilangan prima kecil inilah yang akan jadi cetakan untuk membuat si B yang sempurna. Dan ini dia momen ahanya. Coba bayangin, kita mau barisan kita ini isinya prima semua kan? Artinya, nggak boleh ada angka yang habis dibagi 3, 5, atau 7. Gimana caranya?
Gampang, kita bikin selisihnya si B jadi kelipatan dari 3, 5, dan 7 itu. Jadi triknya adalah membuat B jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari geng prima kecil tadi. Inilah jalan pintasnya. Oke, strateginya udah dapet. Sekarang saatnya kita praktek. Kita akan coba pakai trik KPK ini untuk ngetes beberapa calon B dan lihat mana yang berhasil. Coba kita lihat tabel ini. Percobaan pertama, kita bikin B jadi KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Kita mulai dari A sama dengan 5. Barisannya jadi 5, 11, 17, 23, 29, dan 35. Ya, 35 kan habis dibagi 5, jadi bukan prima. Gagal deh. Oke, coba lagi. Kita naikkan levelnya. Sekarang B-nya kita bikin jadi KPK dari 2, 3, dan 5. Jadinya 30. Nah, A-nya kita pilih 7. Kita hitung barisannya. 7, 37, 67, 97, 127, 157. Coba dicek satu-satu, semuanya prima, dan semuanya di bawah 160. Bingo! Kita berhasil! Akhirnya, keenam bilangan primanya sudah ketemu. Sekarang tinggal langkah terakhir yang paling gampang, jawab pertengkaran awalnya. Ini dia barisan bilangan prima ajaib kita. 6 angka ini sukses lolos dari semua syarat yang rumit tadi. Dan semua ini berkat satu ide cemerlang, selisihnya harus 30. Sekarang, mari kita jumlahkan semulanya. 7 ditambah 37, tambah 67, tambah 97, tambah 127, dan terakhir tambah 157, hasilnya adalah 492. Selesai! Jawaban akhir dari teka-teki yang seru ini. Oke, jawabannya sih udah dapat, 492. Tapi ada pelajaran yang lebih penting dari sekedar angka. Ini bukan cuma soal bilangan prima loh, ini tentang cara kita berpikir saat menghadapi masalah yang kelihatannya rumit banget. Jadi intinya apa? Intinya adalah dalam sebuah soal, jangan pernah sepelekan aturan main atau batasannya. Angka 160 tadi itu bukan cuma hiasan, tapi justru petunjuk paling besar. Gara-gara angka itu, kita bisa menemukan jalan pintas yang cerdas dan mengubah soal yang tadinya kelihatan butuh kerja keras jadi sebuah teka-teki logika yang elegan. Keren kan? Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.